Bab 932. Raja Bakir bukan sedang bercanda, ini memang kenyataan. Di masa lalu, ayahnya membiarkannya menikah dengan Jihan karena alasan ini. Jika Jihan adalah seorang pria, dia pasti akan menjadi seorang ahli berbakat. Saat ini, Jihan berbicara dengan gugup, "Yang mulia, bagaimana mungkin hamba?" Namun, Raja Bakir segera melambaikan tangan sambil menyela. "Semuanya akan baik-baik saja, Ratu, aku percaya padamu." Raja Bakir tampak menghela napas. Dia merasa sangat kesal dan sedih di dalam hatinya. Siapa yang bisa menduga bahwa tubuhnya akan menjadi seperti ini? Tanpa menemukan penyebab penyakitnya, kondisinya malah makin memburuk setiap hari. Itu sebabnya, Raja Bakir ingin segera mengangkat putra mahkota selama dia masih hidup. "Sudahlah, kamu boleh pergi. Tolong suruh Alina masuk. Aku harus menghiburnya." Usai Raja Bakir berkata demikian, dia langsung meminta Jihan pergi. Tidak lama kemudian, Alina berjalan masuk dengan hormat. Ketika hendak memberi salam, Raja Bakir langsung mengulurkan tangan untuk mencegahnya. Segera setelah itu, Alina pun bertanya, "Yang mulia, ada apa memanggil hamba?" "Alina, kemarilah. Kamu nggak perlu begitu sungkan. Duduklah di sampingku," jawab Raja Bakir. Setelah itu, Alina segera mengangguk dan duduk di samping Raja Bakir dengan mata berlinang air mata. Tak lama kemudian, Raja Bakir menggenggam tangan Alina dan berkata sambil tersenyum. "Di antara begitu banyak selir, hanya kamu yang paling kusukai. Kamu melahirkan putra yang baik untukku, Yahya. Aku sangat menyukainya." Alina merasa sangat senang dalam hatinya. Wanita itu pun berkata, "Baguslah kalau yang mulia suka. Hamba merasa sangat terhormat." Raja Bakir menatap Alina sembari berkata, "Kamu sendiri sudah melihat kondisi kesehatanku. Ajalku sepertinya sudah dekat, jadi posisi putra mahkota harus ditetapkan hari ini." Alina buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda adalah orang yang luar biasa, jadi tidak mungkin seperti itu. Anda pasti akan sembuh." Namun, Raja Bakir hanya merespons dengan senyuman. Pada saat seperti ini, dia sudah tidak memiliki pilihan lain selain memikirkan kemungkinan terburuk. Meskipun hatinya penuh dengan keengganan, dia tetap harus menerima takdir ini. "Alina, sayangnya aku nggak bisa memberikan gelar putra mahkota kepada Yahya," ujar Raja Bakir. Begitu mendengar perkataan ini, Alina sontak tercengang. Tidak diberikan kepada Yahya, mungkinkah Raja Bakir akan memberikannya pada putra Jihan? Alina terlihat agak terkejut. Raja Bakir tentu menyadari perubahan ekspresinya. Lantaran mengetahui apa yang Alina pikirkan, Raja Bakir pun menghela napas dan berkata, "Alina, aku memang menyayangi Yahya, tapi diriku yang sekarang nggak bisa memberikan gelar ini untuknya. Kalau aku dalam keadaan yang sehat, kerajaan Nuala kemungkinan besar akan menjadi milik Yahya. Tapi, itu sudah nggak mungkin sekarang. Kalau aku meninggal dan Ratu mengambil alih urusan pemerintahan, apakah menurutmu Yahya masih bisa mempertahankan posisi putra mahkota?" tanya Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir pun menimpali, pertarungan antara putra mahkota dan ratu akan menyebabkan kekacauan pada kerajaan Nuala. Selain itu, Yahya juga masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saingan ratu? Aku menyayanginya, jadi tentu ingin melindungi nyawanya. Demi kepentingan kerajaan Nuala, juga demi Yahya, bukankah lebih baik kita membiarkan Yahya menjadi seorang pangeran yang santai? Tanya Raja Bakir. Dia tidak menyembunyikan apapun. Apabila tidak meluruskan hal-hal ini sekarang, kemungkinan besar itu akan menimbulkan kekacauan nantinya. Setelah mendengar ini, Alina merasa sangat sedih. Apakah rencana yang telah dijalankannya selama ini justru membantu Jihan? Alina benar-benar tercengang. Kumar pernah berkata bahwa dia akan membiarkan Yahya menjadi putra mahkota. Namun, mendengar maksud Raja Bakir sekarang, sepertinya, Yahya hanya bisa menjadi seorang pangeran selamanya. Bagaimana hal ini bisa diterima? Meskipun Alina sangat mencintai Raja Bakir, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Selain kali ini, tidak akan ada kesempatan lain lagi. Walaupun merasa tidak puas di dalam hatinya, Alina tetap berkata, "Yang mulia, hamba mengerti. Baguslah kalau kalian bisa mengerti niat baikku. Kamu adalah selirku, jadi seharusnya memahami maksudku," ujar Raja Bakir. Bab 933. Raja Bakir hanya bisa berkata demikian. Dia masih berkuasa sekarang, jadi kekacauan tersebut mungkin tidak akan terjadi. Namun, begitu dia meninggal, keluarga Juwanto mungkin tidak akan mengakui keputusannya. Raja Bakir benar-benar tidak yakin apakah keluarga Juwanto akan memahami maksudnya. Sementara itu, Alina hanya bisa mengangguk dan menerima dengan pasrah. Wanita itu pun berkata, "Hamba mengerti. Baiklah, kamu sudah boleh pergi," ujar Raja Bakir yang sungguh merasa sangat tidak berdaya. Kemudian, Raja Bakir mengeluarkan dekrit untuk mengangkat Jeffrey sang pangeran kelima sebagai putra mahkota dan memerintahkan Jihan untuk mengawasi pemerintahan. Keputusan ini membuat gempar seluruh negeri. Membiarkan seorang wanita untuk memimpin pemerintahan sungguh tidak lazim. Banyak pejabat yang tidak bisa menerima hal ini. Mereka pun segera menyampaikan protes. Bukan hanya itu, kedua penasihat juga sulit menerima keputusan ini. Mereka lebih memilih untuk membantu Yahya daripada membantu Jihan. Ini adalah pemikiran yang sudah tertanam dalam batin mereka dan tidak dapat diubah.
Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa Raja Bakir membiarkan Ratu untuk mengawasi pemerintahan? Partisipasi haram dalam politik akan merugikan negara. Apakah Raja Bakir sudah kehilangan akal sehat? Banyak orang mengungkapkan hal yang sama karena keberatan. Mereka benar-benar kesal dan sulit menerima hal ini. Menghadapi situasi tersebut, Jihan juga hanya bisa menghela napas. Dia tidak mengerti alasan Raja Bakir memutuskan hal ini. Namun, dia juga merasa bersyukur dalam hatinya. Dengan demikian, tampaknya kerajaan Nuala telah berada di genggaman keluarga Barus. Begitu putra mahkota diangkat, hanya dalam 1 hari, dekret tersebut telah mengejutkan seluruh negeri. Semua pejabat yang melihat pengumuman ini tampak tercengang. Membiarkan seorang ratu mengawasi pemerintahan benar-benar adalah hal yang langka dalam sejarah. Apakah kerajaan Nuala juga ingin mengikuti jejak kerajaan Agrel untuk membiarkan seorang wanita yang berkuasa? Kabar ini langsung didengar oleh Wira. Setelah mengetahui berita ini, dia juga sedikit terkejut. Wulan dan yang lainnya juga tercengang. Saat ini, Wulan berkata, "Sayang, bisa-bisanya Raja Bakir membiarkan Ratu mengelola urusan pemerintahan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi?" Benar, dalam sejarah kerajaan Nuala, belum pernah ada wanita yang mengelola urusan pemerintahan. Jelas Dian. Mungkinkah ini ulah keluarga Barus? Tanya Dewina. Ketiga wanita itu sangat terkejut sehingga berkata demikian. Bukan hanya mereka, bahkan Putro dan yang lainnya juga kebingungan. Apa yang sedang direncanakan oleh Raja Bakir? Dia bisa-bisanya membiarkan seorang wanita terlibat dalam urusan pemerintahan. Bukankah kekacauan akan terjadi di seluruh negeri? Tanya Putro dengan ekspresi ragu-ragu. Danu dan yang lainnya juga sama terkejutnya. Sementara itu, Wira menghela napas dan berkata sambil tersenyum. Mungkin, Raja Bakir tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Perkataan ini membuat semua orang tercengang. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana mungkin seperti itu? Raja Bakir memang sakit parah, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ajalnya sudah dekat? Selain itu, kalaupun itu benar, kenapa dia membiarkan Ratu untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan? Mereka semua tidak memahami hal ini dan menatap ke arah Wira. Namun, Wira malah melihat ke arah ibu kota kerajaan. Saat ini, dia dapat merasakan keputusasaan Raja Bakir. Orang ini sangat cerdas, tetapi kurang kepala dingin. Apabila dadanya lebih lapang, kerajaan Nuala juga tidak akan menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, Wira pun menjelaskan. Setelah Raja Bakir meninggal, Ratu pasti akan ikut campur dalam pemerintahan. Terlepas dari ketersediaan Raja Bakir, itu tetap akan terjadi. Kenapa dia nggak mengangkat Pangeran Yahya sebagai putra mahkota? Meskipun bisa, bocah itu baru berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan posisinya di istana? Setelah itu, Wira melanjutkan. Apalagi, dia bukan anak kandung Ratu. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Yahya bahkan belum tentu bisa mempertahankan nyawanya. Jadi, membiarkan Ratu ikut campur dalam urusan pemerintahan adalah untuk memberikan ketenangan pada keluarga Barus. Selain itu, Raja Bakir juga ingin memperingatkan keluarga Juwanto agar nggak macam-macam. Keluarga Juwanto mungkin nggak akan percaya, tapi dengan memindahkan konflik ini kepada keluarga Barus dan keluarga Juwanto mungkin akan kesulitan bertindak. Ini karena mereka dihadapkan pada dekret yang memberikan kewenangan pada Ratu untuk mengawasi pemerintahan, serta Jeffrey yang sudah diangkat secara resmi menjadi putra mahkota, timpal Wira. Bab 934. Pada waktu bersamaan ketika Wira merasa terkejut, dia juga merasa prihatin terhadap nasib malang Raja Bakir. Siapa yang dapat menyangka bahwa dia akan dihadapkan dengan situasi yang begitu sulit? Tunggu saja, konflik di ibu kota ini akan memuncak sebentar lagi. Usai Wira berkata demikian, dia pun melihat ke arah ketiga istrinya. Setelah itu, Wira berbicara untuk mengingatkan Danu. Mulai hari ini, jangan bertindak sembrono. Kekacauan akan segera terjadi di ibu kota kerajaan. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Tolong sampaikan pada Biantara, Mandra, dan Paman Hasan tentang berita ini. Begitu mendengar kata-kata Wira, Danu bergegas untuk menyampaikan kabar ini. Sayang, apakah situasinya benar-benar akan menjadi kacau? Tanya Wulan yang sangat khawatir. Sementara itu, Wira menjawab sambil tersenyum. Meskipun akan kacau, semua orang tetap tahu batasan. Bagaimanapun, kalau membuat keributan yang tidak bisa diakhiri, kerajaan Nuala bisa hancur. Jadi, dari seberapa kacau, semua itu pasti masih bisa ditoleransi oleh kerajaan Nuala. Keluarga-keluarga besar ini tidak bodoh. Mereka tidak akan mengorbankan usaha beberapa generasi sebelumnya hanya untuk memberikan jalan bagi kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma. Bukannya itu sama seperti mencelakai diri sendiri. Pada saat yang sama, keluarga Juwanto juga telah mengetahui kabar tersebut. Kumar benar-benar merasa telah mencelakai dirinya sendiri. Dia sangat murka hingga langsung memecahkan vas bunga giok terbaik. Brengsek, raja bodoh. Dia benar-benar raja yang bodoh. Maki Kumar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada hari seperti ini. Raja Bakir bisa-bisanya membiarkan Jihan untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan, bahkan mengangkat putranya yang masih bayi menjadi putra mahkota. Dia benar-benar adalah raja yang bodoh. Ayah, Raja Bakir ternyata begitu meremehkan keluarga kita.
Ayah, kalau tahu seperti ini, seharusnya kita langsung membunuhnya sejak awal. Kedua putra Kumar, Fahlevi Juwanto dan Gibran Juwanto, berbicara dengan kesal. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Bakir akan membuat keputusan seperti ini. Perlu diketahui bahwa mereka sangat mengharapkan Yahya diangkat menjadi putra mahkota. Mereka mengatur situasinya menjadi sedemikian rupa karena yakin bahwa Raja Bakir tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, tidak disangka bahwa Raja Bakir ternyata akan bertindak melenceng. Meskipun Kumar emosi, dia tetap perlahan menenangkan diri. Tak lama kemudian, Kumar pun tenggelam dalam pikirannya sendiri. Masalahnya sudah menjadi seperti ini dan mencapai kondisi terburuk. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Fahlevi dan Gibran yang sangat khawatir sehingga bertanya demikian. Mendengar pertanyaan putranya, Kumar pun menjawab. Untuk masalah ini, kita harus menunggu sampai Raja Bakir meninggal dulu, baru bisa bertindak. Kalau dia belum mati, kerajaan Nuala masih adalah miliknya. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi, begitu dia mati, kita punya alasan untuk merencanakan pengambil alihan kekuasaan. Usai mendengar perkataan Kumar, Fahlevi dan Gibran sama-sama terkejut. Salah satu dari mereka pun bertanya. Hingga saat itu, belum terlambat, kan? Mereka sebenarnya agak bingung. Putra mahkota sudah ditetapkan dan Jihan akan mulai mengelola pemerintahan. Itu artinya, mereka telah kehilangan peluang. Bukankah mencoba untuk merebut tahta akan jauh lebih sulit? Saat ini, Kumar menjelaskan. Nggak terlambat, justru itu waktu yang tepat. Apa kamu mengira ada banyak orang yang setuju dengan keputusan Raja Bakir? Di istana, ada berapa banyak orang yang memperhatikan masalah ini? Siapa di antara mereka yang bersedia mendukung seorang wanita? Apabila Jeffrey seumuran dengan Yahya, kita mungkin benar-benar nggak akan berdaya. Tapi, sekarang kita mempunyai peluang yang lebih besar. Dibandingkan dengan keluarga Barus, apa yang bisa mereka banggakan hanyalah status seorang ratu. Timpal Kumar. Kemudian, Kumar segera melanjutkan. Sejak zaman kuno, hanya keturunan raja yang bisa dianggap sebagai penguasa. Kalaupun Raja Bakir memberikan izin, rakyat tetap nggak akan menerima keputusan ini. Bab 935. Kumar mendengus, ucapan ini memang benar. Di dunia ini, semua orang tunduk kepada raja, bukan pada ratu. Lagi pula, Jihan tidak seperti Senia yang punya banyak siasat. Jadi, Jihan pasti akan kesulitan untuk mengendalikan pemerintahan. Apalagi kalau keluarga Juwanto mengacaukan situasi, Jihan pasti akan sulit mempertahankan kedudukannya. Kumar berucap dengan ekspresi dingin. Hanya saja, aku nggak menyangka Raja Bakir begitu ceroboh. Fahlevi berkomentar, Raja Bakir memang ceroboh, bisa-bisanya dia membiarkan seorang wanita menjadi raja. Gibran menimpali, dasar raja nggak berguna. Kumar menanggapi ucapan putranya, nggak berguna. Sepertinya nggak begitu juga. Kedua putra Kumar kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya. Ayah, apa Raja Bakir punya pertimbangannya sendiri? Kumar mengangguk dan mendengus, lalu menjawab. Tentu saja, dia pasti membuat keputusan ini setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, membiarkan wanita mengendalikan pemerintahan bukan keputusan yang mudah. Raja Bakir berbuat seperti ini demi kerajaan Nuala. Hanya saja, keputusannya ini tetap nggak bisa membuat kondisi di kerajaan Nuala stabil. Fahlevi dan Gibran makin kebingungan setelah Kumar selesai menjelaskan. Gibran bertanya lagi. Ayah, apa maksudnya? Kumar yang awalnya masih marah sudah memahami maksud Raja Bakir setelah merenungkannya. Kumar menyahut. Sebenarnya, kita harus berterima kasih kepada Raja Bakir. Setidaknya, kita masih punya kesempatan. Masalahnya akan lebih sulit diselesaikan kalau Yahya yang menjadi putra mahkota. Ucapan Kumar membuat kedua putranya bingung. Fahlevi berucap. Ayah, apa kamu bisa menjelaskannya? Aku, benar-benar nggak mengerti. Kedua putra Kumar tidak paham karena pengetahuan mereka masih kurang. Kumar tidak marah, dia malah menjelaskan dengan sabar. Kalau Yahya menjadi putra mahkota, nggak mudah baginya untuk mengendalikan pemerintahan meski dia pintar. Sekalipun bisa menduduki posisi raja, nggak mudah untuk memenangkan hati rakyat. Ratu juga nggak bisa, tapi ratu itu wanita cerdas dan berbakat dari keluarga Barus. Waktu itu, almarhum raja mengizinkan Raja Bakir untuk mempersunting Jihan karena kelebihan Jihan ini. Jadi, Raja Bakir sudah memutuskan untuk membiarkan Jihan mengendalikan pemerintahan sejak awal. Kalau nggak, apa mungkin Raja Bakir menyerahkan kekuasaannya kepada anak berusia 10 tahun atau para pejabat? Takutnya nanti pejabat-pejabat itu akan memperalat kekuasaan raja, lanjut Kumar. Gibran segera menimpali, tapi, kemungkinan ratu juga bisa berbuat seperti itu. Kumar menyanggah, walaupun begitu, ratu itu anggota keluarga kerajaan. Dia pasti akan mempertahankan keturunan raja. Kalau orang lain yang memegang kekuasaan, takutnya kerajaan Nuala nggak akan dikuasai oleh keluarga Larasati lagi. Kedua putra Kumar baru paham setelah mendengar penjelasan ayah mereka. Memang benar, jika Jihan yang mengendalikan pemerintahan, tidak peduli pangeran manapun yang menjadi raja, mereka tetap saja keturunan keluarga Larasati. Baik putra Jihan, Yahya, ataupun pangeran lain, mereka merupakan keturunan Raja Bakir. Namun, situasinya akan berbeda kalau pemerintahan dikuasai oleh orang lain.
Misalnya, penasihat kiri dan kanan yang memiliki pengaruh besar di istana. Jika mereka berdua memperalat kekuasaan raja, penguasa kerajaan Nuala akan berganti. Kumar meneruskan perkataannya, Ratu pasti punya kekuasaan besar kalau mengendalikan pemerintahan. Bagaimanapun, dengan perintah raja, Ratu akan menjadi ibu suri kalau raja mati dan statusnya sangat mulia. Tapi, seandainya Yahya yang menjadi putra mahkota, menurut kalian, apa Ratu akan benar-benar mendukung Yahya? Takutnya, saat anak Ratu tumbuh dewasa, Yahya pasti akan mati. Bab 936. Fahlevi dan Gibran langsung memahaminya setelah Kumar menyelesaikan penjelasannya. Fahlevi berujar, benar, kalau Ratu mengendalikan pemerintahan, Yahya hanya menjadi putra mahkota untuk sementara waktu. Saat anak Ratu tumbuh dewasa, posisi Yahya pasti akan digantikan. Gibran menimpali, benar, Yahya dan Ratu pasti nggak akan akur. Dengan campur tangan keluarga Juwanto dan Barus, pemerintahan pasti akan goyah. Kedua putra Kumar seketika mengerti alasan Raja Bakir melancarkan siasat ini. Sebenarnya, mereka berdua pernah memikirkan alasan lain, tetapi tidak pernah menduga hal ini. Kumar menjelaskan. Sekarang, kalian sudah tahu pemikiran Raja Bakir, kan? Raja Bakir pikir dia bisa menstabilkan pemerintahan dengan cara seperti ini. Pemikirannya memang benar, kalau Ratu mengurus pemerintahan, anaknya akan menjadi calon raja. Setidaknya, mereka ada di pihak yang sama. Kalau kita bertindak, yang menjadi ancaman bukan hanya Ratu, tapi bayinya yang berstatus putra mahkota, bagaimanapun, situasinya nggak akan sekacau sekarang. Bahkan, Raja Bakir tahu dia nggak bisa memastikan kerajaan Nuala nggak akan goyah setelah dirinya meninggal. Jadi, sekarang dia menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Barus dan bukan keluarga Juwanto, lanjut Kumar. Kumar meneruskan ucapannya, Jihan dan Raja Bakir memang saling mencintai, mereka tumbuh dewasa bersama dan sudah menetapkan pernikahan sejak awal. Kalau Jihan yang memegang kekuasaan, mungkin dia akan menentang pemikiran keluarga Barus. Jihan akan menunggu anaknya tumbuh dewasa dan menjadi raja yang baru. Makanya, Raja Bakir nggak menyerahkan pemerintahan kepada keluarga Juwanto yang punya ambisi untuk merebut kekuasaan dan menjadikan kerajaan Nuala milik keluarga Juwanto. Kumar menyipitkan matanya. Dia diam-diam memuji kepintaran Raja Bakir. Sebaliknya, jika Alina yang mengurus pemerintahan, Kumar pasti akan berhasil merebut kekuasaan. Tidak peduli Alina setuju atau tidak, Kumar tetap akan berbuat seperti ini. Bagaimanapun, Alina adalah orang yang picik dan sembrono. Dia masih kalah jauh dari Jihan. Kalau bukan karena keluarga Juwanto diam-diam membantu Alina, takutnya dia sudah diinjak-injak oleh Jihan dari awal. Kumar menambahkan, kalau begitu, rencana Raja Bakir ini memang yang paling sempurna. Setidaknya, sekarang kelihatannya seperti itu. Benar, kalau Raja dan Ibu Suri nggak akur, pemerintahan akan kacau balau. Kalau kita yang membuat kekacauan, setidaknya hanya dari luar. Tapi, kalau Yahya menjadi putra mahkota, dua orang yang memegang kekuasaan akan berselisih. Itu baru bencana besar, lanjut Kumar. Meskipun sama-sama kacau, tetap saja ada perbedaan. Saat ini, keluarga Juwanto mengacaukan situasi karena mengincar posisi raja. Namun, belum ada keributan dalam pembagian kekuasaan. Jika Yahya menjadi putra mahkota, Ratu dan putra mahkota pasti akan berseteru. Saat itu, situasinya pasti sangat berbahaya. Kumar berkomentar lagi. Benar, tapi perkiraan Raja Bakir tetap saja salah, keluarga Juwanto nggak akan rela melepaskan hal ini begitu saja. Lagi pula, Ratu nggak akan bisa memegang kekuasaan terlalu lama. Atas dasar apa Jihan yang mengatur pemerintahan kalau ada begitu banyak pangeran? Kumar mengancam, Raja Bakir, awalnya aku memang nggak berniat membunuhmu. Aku berharap kamu bisa menetapkan Yahya sebagai putra mahkota, lalu mengajarinya dan menyerahkan kekuasaanmu secara perlahan meski sakit-sakitan. Nggak perlu lama-lama, cukup 3 tahun. Setelah kamu mati, Yahya sudah berusia 13 tahun. Saat itu, keluarga Juwanto akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Tapi, sekarang kamu malah membuat keputusan seperti ini, jadi kamu nggak perlu hidup lagi. Kematianmu, menandakan bahwa penguasa kerajaan Nuala akan berganti, ujar Kumar. Kumar mendengus, dia sudah diam-diam memutuskan. Raja Bakir harus mati. Asalkan dia mati, Kumar baru bisa membantu Yahya merebut posisi raja. Kemudian, Fahlevi berkata, Ayah, kemungkinan kita menang sangat besar. Gibran menimpali, benar, Ayah, harapan terbesar kita ada pada Yahya. Yahya akan mendapatkan dukungan dari para pejabat. Jika pemerintahan bermasalah, Jihan pasti akan kesulitan. Pada saat itu, pejabat pemerintah pasti akan mendesak Jihan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Yahya. Kumar menyahut. Benar, kemungkinan besar kita pasti menang. Kalaupun kemungkinannya kecil, keluarga Juwanto juga akan melawan. Kumar mendengus dan melanjutkan ucapannya, keluarga Hartono sudah ada di pihak yang sama dengan kita, sedangkan keluarga Nararya cukup dekat dengan keluarga Barus. Kita harus berusaha untuk membuat keluarga Nararya mendukung kita. Bab 937. Kumar menegaskan, saat itu, keluarga Barus pasti akan musnah karena diserang oleh 3 keluarga besar. Kumar mendengus. Setelah itu, keluarga Juwanto mulai membuat persiapan.
Sementara itu, keluarga Barus tentu sudah tahu bahwa Jihan yang mengurus pemerintahan. Farel kaget saat mendengar kabar ini, tetapi segera malah merasa gelisah. Farel berujar, "Ayah, Bibi sudah mengurus pemerintahan. Seharusnya, keluarga Barus nggak perlu menyembunyikan diri lagi, kan? Selama ini, keluarga Barus terus bersembunyi. 3 keluarga besar lain dan keluarga kerajaan juga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang disembunyikan keluarga Barus. Hanya saja, Sigra tetap merasa khawatir. Sigra menjelaskan, Raja Bakir memang berniat baik, tapi keluarga Barus sudah menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Keluarga Juwanto pasti nggak akan melepaskan keluarga Barus dan posisi raja begitu saja. Selain itu, keluarga Hartono sudah mendukung keluarga Juwanto. Meskipun keluarga Nararya cukup dekat dengan kita, situasi saat ini sangat sulit diperkirakan." Raut wajah Sigra menjadi masam. Dia tentu berharap Raja Bakir bisa hidup lebih lama lagi. Namun, Sigra tahu bahwa keluarga Juwanto sudah bertindak dan keluarga Barus tidak punya cukup waktu lagi. Sigra melanjutkan, "Bukan hanya itu, takutnya bibimu nggak akan rela menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Barus. Lagi pula, masih ada Yuda." Semua orang melupakan Yuda. Raja Bakir memang tidak mempercayai Yuda, tetapi bukan berarti Jihan berpikiran sama. Yuda adalah orang yang kompeten dan tidak kalah dari Dirga. Jihan ingin menunggu putranya yang menduduki posisi raja, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Barus merebut kekuasaan. Jadi, Sigra tidak merasa senang. Farel mengutarakan pendapatnya. "Berdasarkan sifatnya, Bibi memang bisa berbuat seperti itu. Ayah, jadi apa yang harus dilakukan keluarga Barus? Apa kita tetap berusaha mendukung Bibi atau mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan?" Sigra merenungkan ucapan Farel. Kerajaan Nuala begitu besar, tentu saja banyak pihak yang ingin merebut kekuasaan. Keluarga Barus juga terus berusaha untuk menguasai kerajaan. Mereka sudah mengumpulkan kekayaan dan kekuatan selama bertahun-tahun. Suatu hari nanti, keluarga Barus pasti bisa menjadi penguasa. Kala ini, kesempatan sudah datang, tetapi ini bukan kesempatan paling bagus. Sigra yang ragu-ragu menimpali. "Farel, sebenarnya aku masih bimbang untuk memilih di antara menyokong keponakanmu atau membuat keluarga Barus mengubah sejarah. Farel, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Farel langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ayahnya. "Tentu saja kita harus merebut kekuasaan. Selama ini, Farel ingin melakukan hal besar. Jadi, mana mungkin dia melepaskan kesempatan yang bagus ini?" Sigra berucap, "Hehe, aku tentu merasa senang karena kamu bisa berpikiran seperti ini. Tapi, masalah ini harus dipikirkan lagi. Coba kamu cari waktu untuk menemui temanmu itu, tanyakan dulu pendapatnya. Mungkin saja orang luar bisa menganalisis dengan lebih saksama." Tentu saja, orang yang dimaksud Sigra adalah Wira. Bab 938. Farel tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Sigra, lalu bertanya, "Ayah, apa maksudmu, Wira?" Farel tidak menyangka bahwa Sigra menyuruh dirinya untuk membicarakan hal ini dengan Wira. Kemudian, Sigra mengangguk dan menjawab, "Benar, Farel, temanmu itu pasti punya pendapatnya sendiri mengenai permasalahan ini. Jadi, coba temui dia." Meskipun tidak bersedia mengakuinya, Wira memang seorang jenius. Sigra benar-benar ingin mendengar pendapat Wira. Farel menyahut, "Oke, ayah, aku akan segera berangkat." Farel tahu bahwa situasinya sangat genting. Tanpa ragu-ragu lagi, Farel langsung keluar dari ruang kerja ayahnya, lalu segera pergi dengan menunggangi kuda. Pada saat yang sama, pemerintahan menjadi heboh setelah Raja Bakir menyampaikan dekretnya. Raja Bakir yang sedang sakit tetap menghadiri rapat. Begitu dia duduk di tahtanya, para pejabat pun langsung berebutan untuk mengutarakan pendapat mereka. "Yang mulia, membiarkan ratu mengurus pemerintahan bukan jalan keluar yang bagus. Benar, kalau wanita yang berkuasa, kerja keras leluhur selama ini pasti akan hancur. Yang mulia, mohon pertimbangkan hal ini lagi." Para pejabat menentang keputusan Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir sama sekali tidak marah ketika melihat situasi ini. Kalau dulu, mungkin dia sudah emosi dari tadi. Saat ini, Raja Bakir tidak punya waktu untuk marah-marah lagi. Dia ingin memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk membantu Jihan menstabilkan pemerintahan. Raja Bakir tersenyum dan berucap, "Para pejabat sekalian, aku naik tahta saat berusia 18 tahun. Sekarang usiaku 36 tahun, jadi aku sudah memerintah selama 18 tahun. Selama ini, aku mengurus pemerintahan bersama kalian. Sejujurnya, aku merasa nggak rela meninggalkan kerajaan dan kalian semua." Semua pejabat berlutut setelah mendengar perkataan Raja Bakir. Mereka tentu tahu bahwa Raja Bakir sudah mendekati ajalnya. Para pejabat berkomentar, "Yang mulia pasti akan sembuh. Benar, kesehatan Yang mulia pasti akan segera pulih. Yang mulia, kami akan menunggu Anda sembuh dan kembali memimpin pemerintahan." Walaupun pejabat-pejabat ini sering merasa Raja Bakir sangat egois dan bukan penguasa yang bijak, mereka tetap merasa sedih saat melihat kondisi Raja Bakir sekarang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kerajaan Nuala. Raja Bakir melambaikan tangan dan berucap dengan datar, "Kalian nggak perlu bicara panjang lebar lagi. Aku tahu kondisiku sendiri, biarkan aku selesaikan ucapanku.
Raja Bakir batuk. Para pejabat berlinang air mata, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka hanya mendengar dengan tenang. Raja Bakir meneruskan perkataannya, selama ini, aku selalu memikirkan kerajaan Nuala yang besar ini. Sekarang aku paham, sebenarnya kekuasaanku hanya sebatas di istana ini. Dengan adanya kalian, negara ini baru bisa tenang. Tanpa kerja keras kalian semua, pemerintahan kerajaan Nuala selama bertahun-tahun sudah hancur sejak dulu. Para pejabat terkejut mendengar ucapan Raja Bakir, mereka tidak menyangka Raja Bakir bisa melontarkan kata-kata seperti ini. Raja Bakir menambahkan, para pejabat sekalian, aku bukan berbasa-basi, tapi ini memang kenyataan. Sekarang, kesehatanku makin melemah. Jadi, aku harap kalian bisa menjaga kerajaan Nuala ini bersama-sama. Semua orang pun paham setelah Raja Bakir menyelesaikan perkataannya. Raja Bakir meminta mereka untuk membantu mengurus pemerintahan. Namun, mereka semua menentang keputusan Raja Bakir yang menyerahkan kekuasaan kepada Ratu. Hanya saja, para pejabat tidak bisa berkata-kata saat menghadapi kondisi Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir tersenyum ketika melihat tidak ada yang berkomentar. Bab 939. Raja Bakir berkata lagi, aku tahu kalian menentang Ratu mengurus pemerintahan. Tapi, sekarang, siapa yang bisa mengambil alih tanggung jawab ini? Coba kalian pikirkan baik-baik, aku juga nggak punya cara lain lagi, makanya aku baru membuat keputusan ini. Kalau bisa, aku juga ingin kalian semua yang memerintah kerajaan Nuala bersama-sama. Para pejabat mendesah setelah Raja Bakir selesai bicara. Tentu saja, mereka tahu maksud Raja Bakir. Raja Bakir melanjutkan, tapi, kalian tenang saja. Aku tentu punya pertimbangan sendiri setelah memilih Ratu untuk mengurus pemerintahan. Kalau kalian bersedia bekerja keras demi aku dan kerajaan Nuala, aku sangat berterima kasih. Tapi, kalau ada yang nggak bersedia tunduk pada perintah Ratu, aku juga nggak memaksa kalian. Raja Bakir menegaskan, mulai hari ini, pemerintahan kerajaan Nuala akan diserahkan kepada Ratu. Kalau ada yang ingin mengundurkan diri, kalian boleh segera melapor dan aku akan menyetujuinya. Tadi, Raja Bakir masih melontarkan ucapan yang mengharukan. Namun, sekarang Raja Bakir telah menunjukkan sikapnya dengan tegas. Dia adalah penguasa dan kalian hanya pejabat. Kalau tidak bersedia mendukung Ratu, kalian bisa mengundurkan diri dan tidak perlu mengabdi kepada negara lagi. Bagi para pejabat yang sudah mencapai kedudukan seperti sekarang ini, mana mungkin mereka rela melepaskan jabatan mereka. Jadi, sudah jelas Raja Bakir berniat untuk meminta bantuan semua pejabat sekaligus memperingatkan mereka. Raja Bakir mengangguk saat melihat mereka semua tidak berkomentar lagi. Kemudian, Raja Bakir mengakhiri rapat. Saat kembali ke Istana Ratu, Jihan yang mengetahui masalah di pemerintahan merasa bersyukur. Yang mulia, aku nggak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepadamu, ucap Jihan. Dia tahu Raja Bakir berbuat seperti ini untuk mempermudah dirinya mengambil alih urusan pemerintahan. Raja Bakir tersenyum dan menimpali. Jihan, aku melakukan ini demi kamu. Tentu saja, juga demi kerajaan Nuala dan putra kita. Kamu harus ingat, Jeffrey itu anak kita. Tentu saja, Jihan memahami makna terselubung dari perkataan Raja Bakir. Jihan mengangguk dan menyahut. Yang mulia tenang saja, aku pasti akan membantu Jeffrey naik tahta dengan lancar. Raja Bakir baru tersenyum, dia merasa sangat puas. Kemudian, dia berujar, Jihan, aku mau berpesan beberapa hal. Jihan duduk di samping Raja Bakir sambil mendengar dengan tenang. Raja Bakir berucap, kamu memang seorang wanita, tapi ada wanita yang memegang kekuasaan di beberapa dinasti. Selain itu, aku tahu kamu itu berbakat. Hanya saja, kamu punya satu kekurangan, yaitu kamu kurang tegas. Ingat, kamu itu ratu. Meskipun bukan raja, kamu itu penguasa kerajaan ini. Jadi, kamu nggak boleh bersikap lunak kepada siapapun. Fokusmu hanya mengurus pemerintahan, jangan ragu-ragu. Kalau ada yang membangkang, langsung bunuh saja, lanjut Raja Bakir. Ekspresi Raja Bakir tampak garang saat berbicara. Sementara itu, Jihan sangat terkejut setelah mendengar perkataan Raja Bakir. Jihan yang agak gugup berkata, Dia memang tahu tentang masalah kemiliteran dan pernah terlibat dalam urusan pemerintahan, tetapi dia masih kurang yakin jika harus benar-benar menduduki posisi itu. Raja Bakir menghibur. Kamu tenang saja, aku akan menyiapkan bantuan untukmu. Kamu panggil Yuda kemari. Jihan mengangguk setelah mendengar perintah Raja Bakir. Sebuah dekret kerajaan disampaikan ke kediaman Yuda. Sebenarnya, Yuda juga mengetahui hal ini. Sekarang, perasaannya juga sedikit kacau. Yuda berbicara sendiri. Kalau Tuan Wahyudi ada di sini, dia pasti bisa menganalisis masalah ini dengan lebih detail. Bagaimana nasib pemerintahan kerajaan Nuala? Apakah situasi ke depannya juga nggak stabil seperti sekarang? Kala ini, Kepala Kasim Istana sudah tiba. Bab 940. Kepala Kasim Istana menghampiri Yuda dan berucap, Panglima Yuda, Yang Mulia menyuruhmu masuk ke istana. Yuda menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dan menyahut. Oke, di tengah perjalanan, Yuda merasa bimbang. Sebenarnya, dia sudah sering masuk istana, tetapi dia tidak pernah merasa seperti sekarang ini. Sekarang, Raja Bakir sudah sekarat. Namun, perasaan Yuda campur aduk.
Saat teringat dendamnya, tentu saja dia berharap Raja Bakir segera mati untuk membalas kematian ayahnya. Hanya saja, sebagai pejabat, dia merasa tidak tenang dengan kondisi saat ini. Bagaimanapun, Raja Bakir adalah penguasa kerajaan Nuala. Jika Raja Bakir mati, hal ini bukan kabar bagus bagi kerajaan Nuala. Yuda juga tahu bahwa ratu yang mengendalikan pemerintahan. Apabila wanita yang memegang kekuasaan, takutnya kerajaan Nuala akan goyah. Awalnya, tindakan Raja Bakir selama beberapa tahun ini sudah membuat situasi di kerajaan Nuala tidak stabil. Keputusan Raja Bakir kali ini sepertinya akan memperparah kondisinya, seolah-olah kerajaan Nuala bisa runtuh kapan saja. Sebagai seorang anak, Yuda tentu berharap Raja Bakir mati agar bisa membalas dendam ayahnya. Namun, sebagai keturunan keluarga Wutari yang setia, Yuda merasa bimbang. Yuda mendesah, perasaannya benar-benar kacau. Yang Mulia sudah menunggu Anda di ruang baca kerajaan, kata Kasim yang membawa Yuda masuk. Sesudah itu, Kasim tersebut pun pergi. Yuda menghela napas dan berjalan masuk. Dari jauh, Yuda melihat Raja Bakir yang sedang duduk dan di depannya ada arak. Saat ini, wajah Raja Bakir sangat pucat, tetapi dia masih sepenuhnya sadar. Raja Bakir tersenyum dan berujar, "Akhirnya kamu datang juga." Yuda segera berlutut sembari berucap, "Salam, Yang Mulia." Raja Bakir tersenyum, lalu berkata seraya menunjuk tempat duduk di depannya. "Yuda, cepat berdiri dan duduk di depanku." Yuda menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berdiri dan duduk di depan Raja Bakir. Yuda bertanya sambil memandang Raja Bakir. "Ada apa Yang Mulia menyuruhku kemari?" Raja Bakir tidak menjawab pertanyaan Yuda, melainkan langsung menghunuskan pedang pusakanya dan melemparnya ke samping Yuda. Raja Bakir berujar, "Yuda, pedang ini untukmu." Yuda tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Raja Bakir. Dia tidak mengerti alasan Raja Bakir memberinya pedang. Raja Bakir juga menyadari bahwa Yuda kebingungan sehingga dia menjelaskan. "Aku sudah menyuruh semua pasukan kerajaan pergi. Sekarang di dalam ruang baca kerajaan hanya ada kita berdua dan nggak ada pasukan kerajaan yang berjaga di luar. Kamu bisa melewati pintu samping untuk meninggalkan ruang baca kerajaan dan aku sudah mempersiapkan kereta kuda untukmu di sana. Di dalam ada lencana yang kuberikan kepadamu agar kamu bisa keluar masuk istana dengan mudah. Kalau meninggalkan ibu kota, kamu juga bisa beraktivitas dengan bebas. Selain itu, ibumu dan anggota keluarga Wutari juga akan pergi dari sini saat kamu meninggalkan ibu kota untuk bertemu denganmu," lanjut Raja Bakir. Yuda makin kebingungan setelah mendengar penjelasan Raja Bakir. Dia bertanya, "Yang Mulia, apa maksudnya?" Dia merasa Raja Bakir punya maksud lain. "Sangat sederhana, kamu gunakan pedang ini untuk membalas dendam Dirga," seru Raja Bakir sembari menatap Yuda lekat-lekat. "Apa?" ujar Yuda yang terkejut. Dia langsung berdiri dan memandang Raja Bakir. Yuda tercengang, jadi maksudnya dia harus membunuh Raja Bakir. Bab 941. Bisa-bisanya dia meminta Yuda untuk membunuhnya. Ini, apakah Raja Bakir sudah tidak waras? "Benar, bunuhlah aku," pinta Raja Bakir. Dia menatap Yuda tanpa menunjukkan ekspresi apapun dan sebaliknya malah terlihat acuh tak acuh. Setelah itu, Raja Bakir yang terlihat tenang berkata sambil tersenyum. "Ayahmu bisa mati karena perintahku, jadi aku bisa dianggap sebagai pembunuh ayahmu. Apa kamu nggak seharusnya membunuhku? Saat ini, ajalku sudah makin dekat sehingga aku bisa mati kapanpun. Tapi, kalau bisa memilih, aku lebih berharap bisa mati di tanganmu." Usai mengatakan itu, Raja Bakir pun menatap Yuda sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil pedang tersebut dan memberikannya kepada Yuda. "Kamu adalah orang yang tegas dan berani, juga merupakan seorang pahlawan sejati. Ayo, membunuhku pasti mudah bagimu." Sembari berkata demikian, Raja Bakir telah memejamkan matanya. Mendengar perkataannya, Yuda pun memegang pedang dengan erat. Matanya terus mengawasi Raja Bakir. Saat ini, tatapannya terlihat sedikit dingin dan napasnya menjadi terengah-engah. Setelah itu, dia mengangkat pedang sambil menyalurkan kekuatan besar ke dalam gagangnya. Hal ini membuat pedang tersebut seolah-olah berderit. Jelas bahwa Yuda benar-benar ingin membunuh Raja Bakir. Sementara itu, Raja Bakir juga bersedia mati dibunuh olehnya. Sejujurnya, Yuda telah mulai ragu-ragu sekarang. Apakah dia harus membunuh Raja Bakir atau tidak? Namun, setelah sekian lama, dia masih belum melakukan sesuatu. Yuda ingin membunuhnya, tetapi juga takut akan melanggar wasiat ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya tahu bahwa dia pasti akan kehilangan nyawa, tetapi masih saja mengingatkan Yuda untuk berjuang demi kerajaan Nuala dan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya pedang Yuda tak kunjung menusuk Raja Bakir. Sebaliknya, dia malah melemparkan pedang itu ke lantai. Yuda pun duduk lemas di depan Raja Bakir dan berkata dengan sedih. Semuanya sudah berlalu. Raja Bakir perlahan membuka matanya. Dia melihat Yuda dan mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, "Dirga sudah membantuku selama 10 tahun. Sejujurnya, aku sangat berterima kasih kepadanya. Di tengah berbagai krisis, Dirga selalu memimpin pasukan secara pribadi untuk menyelamatkan situasi. Aku mengingat semuanya." Segera setelah itu, Raja Bakir kembali menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan penuh penyesalan. "Yuda, aku nggak berbohong.
Sekarang ini, mungkin karena sudah diambang kematian, banyak hal telah aku relakan. Dari segala hal yang sudah terjadi, aku merasa paling bersalah terhadap ayahmu. Raja Bakir memang berbicara dengan tulus, tetapi semua itu sudah berlalu. Dia benar-benar sangat menyesal. Sementara itu, Yuda tiba-tiba mendongak dan menatap Raja Bakir dengan tatapan penuh amarah. Saat ini, Raja Bakir menatapnya sambil berkata, Yuda, aku tahu kamu membenciku. Aku memang bersikap nggak adil terhadap keluarga Wutari. Aku sudah menggunakan banyak trik dengan menahan semua anggota keluarga Wutari, bahkan membunuh ayahmu. Aku nggak akan menjelaskan tentang ini. Kalau kamu ingin membunuh atau membenciku, silakan saja. Aku nggak akan menyalahkanmu, jelas Raja Bakir. Setelah itu, Raja Bakir pun perlahan menunduk sembari menimpali. Yuda, aku minta maaf. Setelah meninggal, aku akan meminta maaf kepada Dirga secara pribadi. Kata-katanya membuat mata Yuda memerah, lalu air matanya langsung menetes. Dia menangis untuk ayahnya. Memang masih ada kebencian dan amarah dalam hatinya, tetapi saat melihat Raja Bakir seperti ini, Yuda hanya bisa menghela napas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menjelang ajal, seseorang akan lebih baik dalam bertutur. Ternyata itu memang benar. Yang mulia, ini adalah urusan antara dirimu dan ayah hamba. Kalau Anda ingin meminta maaf, Anda harus meminta maaf langsung kepadanya di alam sana. Hamba tidak memerlukan permintaan maaf dari Anda. Kita lupakan saja masalah ini. Apapun yang sudah terjadi, hamba tidak akan membahasnya lagi, janji Yuda seraya menghela napas. Ajal Raja Bakir bahkan sudah dekat. Memangnya apa yang bisa dilakukan lagi olehnya? Meskipun Yuda tidak membunuhnya, dia tetap akan mati sendiri. Jadi mati di tangannya atau tidak adalah hal yang sama. Bab 942. Raja Bakir memandang Yuda, lalu berkata sambil tersenyum. Aku tahu, terlepas dari kata-katamu, kamu masih saja membenciku. Tapi, itu sudah nggak masalah bagiku. Lagi pula, waktuku sudah nggak banyak tersisa. Kalau kamu nggak mau membunuhku hari ini, mari minumlah bersamaku. Begitu mendengar perkataan Raja Bakir, Yuda tampak terkejut. Minum? Bagaimana bisa Raja Bakir minum lagi dengan kondisi tubuh seperti itu? Bukankah itu akan memperburuknya? Yang mulia, mengingat kesehatan Anda, sebaiknya Anda jangan minum lagi, ucap Yuda secara langsung. Namun, Raja Bakir malah berkata sambil tersenyum. Nggak apa-apa, kita belum pernah benar-benar minum bersama dengan baik. Aku takut nggak akan ada kesempatan lagi. Yuda, mari kita minum bersama hari ini. Sembari berkata demikian, Raja Bakir telah menuangkan anggur di gelas Yuda hingga penuh. Setelah itu, Raja Bakir pun berkata, gelas pertama untuk kerajaan Nuala. Setelah itu, dia langsung menegaknya sampai habis. Melihat situasi ini, Yuda mengambil napas dalam-dalam dan hanya memandangnya. Dia tidak banyak berkata, melainkan langsung meminum anggur tersebut. Setelah satu gelas dihabiskan, Raja Bakir menuangkan anggur lagi sambil berkata, gelas kedua sebagai permintaan maaf. Usai berkata demikian, Raja Bakir langsung meminumnya. Yuda yang melihat tindakannya juga ikut menghabiskan anggur dalam gelasnya. Gelas ketiga dapat dianggap sebagai perpisahan. Kita memang layaknya saudara, tapi juga terikat dalam hubungan antara penguasa dan bawahan. Pada perpisahan kali ini, mungkin kita akan berpisah selamanya. Dengan segelas anggur ini, aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, serta berharap kamu sehat dan bahagia selalu, ujar Raja Bakir. Segera setelah itu, Raja Bakir kembali meminum habis gelasnya. Yuda masih tidak berkata apa-apa dan meminum anggur tersebut. Setelah minum 3 gelas, Raja Bakir pun melihat ke arah Yuda. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, Yuda, hari ini aku memanggilmu untuk menyampaikan sesuatu. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Begitu mendengar perkataannya, Yuda tampak mengangguk. Dia tentu paham bahwa Raja Bakir memanggilnya untuk alasan tertentu. Apabila dia langsung membunuh Raja Bakir dengan pedangnya barusan, semuanya akan berakhir. Namun, Raja Bakir pasti tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya, jadi dia mungkin sudah merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, langkah selanjutnya pasti berkaitan dengan keterlibatan ratu dalam pemerintahan. Yuda melirik Raja Bakir sejenak dan menyadari bahwa ini adalah triknya. Namun, kali ini dia tidak merasa kesal, melainkan bersedia mendengarkan dengan tenang. Sebab, Raja Bakir tampak sangat tulus kali ini. Hanya karena sikapnya ini, Yuda telah melepaskan banyak dendam di dalam hatinya. Pada saat ini, Yuda pun berkata, Yang mulia, katakanlah. Raja Bakir tampak tersenyum, lalu menunjuk pedang barusan sambil berkata, kalau kamu membunuhku, aku nggak perlu bicara lagi tentang hal selanjutnya. Tapi, karena kamu nggak melakukannya, aku tetap harus memberitahumu. Setelah itu, Raja Bakir menghela napas sebelum berkata, aku merasa kesal dalam hatiku, tapi sudah nggak punya pilihan sekarang. Itulah sebabnya aku mengizinkan Ratu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apa kamu tahu alasannya? Yuda sudah memiliki dugaan di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya, melainkan langsung berkata, mohon penjelasan dari Yang Mulia. Raja Bakir menjawab sambil tersenyum. Seperti yang dilakukan ayahmu dan juga dirimu, semua yang kulakukan adalah demi kerajaan Nuala. Yuda tetap diam. Itu sebabnya, Raja Bakir melanjutkan.
Aku tahu bahwa membiarkan ratu memegang kendali atas pemerintahan sulit diterima oleh banyak pejabat istana. Sejujurnya, kalau kesehatanku nggak bermasalah, aku juga nggak akan membiarkannya terlibat dalam pemerintahan. Tapi, aku sudah berada di ambang kematian sekarang. Hidupku sudah nggak lama lagi, jadi ada beberapa hal yang perlu diatur olehku, timpal Raja Bakir. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yuda langsung paham. Langkah ini memang sulit untuk dijalani. Bukan hanya sulit, tetapi juga sedikit rumit. Kemudian, Raja Bakir melanjutkan, banyak orang yang nggak bisa memahami alasanku membiarkan ratu berkuasa, tapi aku yakin kamu pasti paham. Pangeran Yahya adalah putra terbaikku. Meskipun dia memiliki potensi sebagai raja, tanpa adanya aku, dia nggak akan bisa mempertahankan posisinya. Kalau aku mengangkatnya menjadi putra mahkota untuk mengelola pemerintahan, ratu pasti akan ikut campur. Kalaupun dia nggak bersedia, keluarga Barus pasti akan memaksa dia untuk melakukannya, jelas Raja Bakir. Bab 943. Selain itu, demi kepentingan anaknya, yaitu Pangeran Jeffrey, ratu pasti akan merencanakan banyak hal. Pada saat itu, kalau ratu dan putra mahkota nggak bersatu, kestabilan kerajaan Nuala akan terancam. Apakah kamu mengerti? Tanya Raja Bakir. Kemudian, Yuda pun menjawab, hamba mengerti. Kekacauan di istana akan sangat memengaruhi kestabilan seluruh negeri. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Raja Bakir mengangguk seraya berkata, benar. Jadi, aku memanggilmu hari ini untuk menyerahkan tanggung jawab ini padamu. Mulai sekarang, kamu diangkat menjadi komandan pasukan kerajaan yang bertanggung jawab atas pertahanan ibu kota kerajaan. Pada saat yang sama, pangkatmu juga akan menjadi tingkat pertama. Kamu akan menjadi jenderal nomor 1 di kerajaan Nuala. Raja Bakir mungkin tidak sepenuhnya mempercayai orang lain, tetapi dia memiliki kepercayaan penuh terhadap Yuda. Sebagai anggota keluarga Utari yang setia, Yuda tidak akan berkhianat. Itu sebabnya, Raja Bakir merasa yakin untuk memberikan tanggung jawab besar ini padanya. Tentunya, keputusan ini juga diambilnya demi ratu. Yuda adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan selalu mementingkan keadilan. Raja Bakir yakin bahwa dia akan menjaga ibu kota kerajaan dengan baik dan melindungi ratu. Keputusan ini juga diambil olehnya dengan mempertimbangkan potensi tindakan dari keluarga Juwanto. Aku, tanya Yuda yang terkejut. Saat ini, dia baru menyadari maksud dari perkataan Raja Bakir. Memberinya tanggung jawab untuk menjaga ibu kota kerajaan sama artinya dengan melindungi keluarga kerajaan, serta menjaga stabilitas di istana kerajaan Nuala. Setidaknya Yuda harus memastikan bahwa Yahya tidak akan ikut campur dalam urusan pemerintahan, serta tidak membiarkan keluarga Juwanto bertindak melewati batas. Meskipun Yuda merasa enggan dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menolak Raja Bakir begitu saja. Tak lama kemudian, Raja Bakir menjawab, iya, kamu, hanya kamu yang bisa aku percayai. Aku tahu kamu mungkin nggak bersedia, tapi demi kerajaan Nuala, aku berharap kamu bisa memprioritaskan kepentingan umum. Kamu seharusnya tahu, kalau ada yang mencampuri urusan politik ratu, situasinya akan menjadi sangat sulit, bukan? Usai mendengar perkataannya, Yuda pun mengangguk. Dia tentu memahami maksudnya. Semua ini jauh lebih berbahaya daripada invasi pasukan besar dari negara lain. Raja Bakir menatap Yuda dengan tatapan penuh semangat, lalu melanjutkan. Yuda, aku serahkan hal ini padamu. Sejujurnya, aku sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Tapi kali ini, aku benar-benar melakukannya untuk kepentingan kerajaan Nuala. Jadi, aku berharap kamu bisa membantuku. Lantaran Raja Bakir telah berkata demikian, Yuda pun menghela napas. Sejujurnya, dia merasa agak bingung dalam hatinya. Namun dia tetap menyetujuinya dengan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Raja Bakir sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Segera setelah itu, dia berkata, Bagus, bagus sekali. Kemudian, Raja Bakir bangkit dan berjalan ke hadapan Yuda, lalu berkata, Oh, iya, apa yang aku katakan barusan memang benar. Aku sudah memerintahkan, kalau kamu naik ke kereta kuda di luar, keluargamu akan ikut meninggalkan ibu kota kerajaan ini bersamamu. Nggak akan ada yang menyalahkanmu atas kematianku. Kalaupun ada, aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi aku benar-benar ingin mati di tanganmu barusan, tapi kamu malah nggak membunuhku. Sekarang, aku sudah sepenuhnya percaya padamu, timpal Raja Bakir. Saat ini, Yuda tampak memberi hormat yang mendalam. Raja Bakir pun tertawa terbahak-bahak. Dia menggenggam tangan Yuda dengan erat sembari berkata, Yuda, aku menitipkan ratu padamu sekarang. Wajah Raja Bakir tampak memerah. Yuda baru saja akan mengangguk, tetapi tidak disangka Raja Bakir langsung memuntahkan darah. Di momen ini, Yuda benar-benar terkejut sehingga bertanya, Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Raja Bakir hanya menggeleng sambil menjawab, Nggak apa-apa, aku sudah memanggil tabib. Aku memang nggak boleh minum anggur, tapi aku ingin minum beberapa gelas bersamamu. Pergilah, dekretnya akan dikeluarkan besok. Usai Raja Bakir berkata demikian, dia pun meminta Yuda keluar dari ruang kerja istana.